sampai di novelty, itu kita bicara research gap. Apa research gap yang coba ditutup atau diidentifikasi oleh Mas Dodi? Oke, kalau wah ini riset gap sih belum saya temukan ya Prof ini. Ah, Jadi eh, saya kemarin baru pakai cu dari apa 1 sampai 2 ini sebenarnya belum saya baru dapat 20 penelitian Prof. Jadi kayaknya belum cukup untuk menemukan gap. Mungkin nanti selanjutnya akan saya buat Prof. Oke. Nah, itu ya Mas Dodi, novelty tidak bisa muncul kalau nggak ada research gap-nya. Karena novelty itu adalah sebuah cara yang kita lakukan untuk menutup research gap yang kita temukan. Jadi Oh, antara gap sama novelty itu jadi satu tuh, satu bagian. Ya. Mereka oh, berdua. oke oke. Iya baik Prof. Jadi gap itu ya dari beberapa yang sudah diteliti gitu ya Prof ya. Ah, ah. Ya kumpulan dari itu ya Prof. Baik Prof. Baik baik. Eh, Saran terkait dengan research gap ya untuk teman-teman juga nanti fokusnya adalah membahas tentang theoretical gap ya ya fokusnya ke theoretical gap sehingga nanti akan nyambung dengan pengembangan model ini. Jadi tadi kalau kita balik lagi ya bicara bab satu setelah bicara urgensi dan kemenarikan dari topik dan subtopik atau sub-subtopiknya lagi, baru setelah itu kita bicara tentang teori yang banyak dipakai ini apa nih atau teori yang jarang dipakai apa? Boleh yang banyak atau yang jarang. Terserah nanti terus kemudian pilih satu yang akan digunakan dalam penelitian ini, teori yang mana, serta apa argumennya. baik. Kalau kita pilih teori yang sudah banyak dipakai, berarti argumennya adalah teori ini bisa dibilang sudah reliable, karena sudah banyak digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Tapi kalau misalkan kita memilihnya teori yang jarang dipakai, maka argumen kita adalah kita memilih ini dalam rangka memberikan dukungan empiris terhadap aplikasi atau validitas dari teori yang baru ini. Nah, jadi boleh pilih yang mana aja. Boleh pilih Baik. yang banyak dipakai atau boleh pilih yang jarang dipakai. Mas Dodi pakainya apa teorinya? Eh, Teorinya kalau ini kan ada gabungan ada teori parasocial relationship itu ada Prof sama ini nih yang dari apa eh, teori gratifikasi juga Prof. Hmm, Informative value, entertainment value, authenticity dan homopili Prof. Gitu. oke. Nah, Mas Dodi pilih satu dulu teori utamanya ya. Pilih satu teori utama bahwa teori yang akan saya gunakan adalah ini. Oh, Kemudian ceritakan ya baik, gap dari teori ini, keterbatasan dari teori ini apa, sehingga dia perlu diintegrasikan dengan baik. teori lain. Nah, itulah novelty-nya Mas Dodi. Itu Jadi ya itu yang adalah biasa disebut keterbatasan dari teori utama, baik, ya, identifikasi keterbatasannya apa aja. Nah, itu research gap-nya dalam bentuk theoretical gap. Nanti akan ditutup dengan novelty berupa pengintegrasian teori utama tadi dengan teori-teori lain. Sehingga gap-nya sekarang ketutup. baik. Nah, begitu cara ceritanya nanti, Mas Dodi. Itu yang disebut mungkin yang di vokalnya Prof ya, vokal variabel ya Prof. Kenapa? Eh, jadi yang dipilih misalnya pilih salah satu itu termasuk yang mungkin vokal variabel gitu ya. Jadi saya pilihnya mungkin parasocial relationship, Bro. Ya, Baik, bisa begitu. baik, Bro. Eh, Oke. ya, kemarin gapnya itu memang belum dibuat karena memang rujukannya masih terlalu sedikit, Prof. Dan itu gap teorinya saya rasa kalau apa teorinya penelitiannya terlalu sedikit itu jadi kurang kuat, Prof. Itu, Prof. Iya, betul. Memang Hmm. harus kelihatan ini. Karena nanti kan berbagai literatur yang akan digunakan untuk mengidentifikasi research gap itu akan kita munculkan di bagian state of the art dari disertasi Ya. kita. Hmm. Jadi kan itu tiga serangkai ya saya pernah bilang ya antara state of the art, research gap, sama novelty. State of the art itu adalah crowd ya kerumunan dari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah banyak dilakukan terkait dengan topik atau subtopik kita. Dari situ nanti baru kita identifikasi mana nih lobangnya nih, mana celahnya nih yang kita sebut sebagai research gap. Nah, research gap sekali lagi fokuskan kepada theoretical gap supaya nanti nyambung dengan permodelan kita.
Kalau sudah ketemu research gap-nya, baru munculkan novelty, yaitu dengan memperluas atau mengintegrasikan teori utama tadi dengan tambahan variabel baru atau dengan teori baru. Nah, itulah novelty kita. Iya, Pak. Pak izin Pak, tadi ternyata saya udah buat nih Pak. Apa tuh? Cuman buatnya udah lama dan udah nggak dikerjain jadi lah jadi ini nih. Ah, gimana Yang itu? tadi rumusan masalah ini tadi eh, apa namanya rumusan masalahnya itu jadi bagaimana pengaruh hubungan para sosial relationship antara influencer fashion Muslim dan pengikut terhadap kredibilitas merek gitu, Prof. Kurang lebih kayak Oh, gitu sih, Prof tadi. Mm-mm. ya. Mungkin nanti Nah, akan saya kalau perbaiki lagi. ah, yang ditulis Mas Dodi ini bukan rumusan masalah, bukan problem statement, tapi ini research questions. Oh, Pertanyaan yang bedanya pertanyaan bedanya apa, Prof? itu nanti yang akan diterjemahkan menjadi hipotesis dan tujuan penelitian. Iya. Iya, itu namanya pertanyaan penelitian, bukan rumusan masalah. Kalau Ah, rumusan masalah yang tadi saya bilang, kenapa membahas ini? Masalah apa emang yang ingin dipecahkan dengan penelitian ini? oke, baik. Nah, masalahnya itu, kalau secara literatur kita bicara tentang theoretical gap tadi. Itu adalah sebuah masalah penelitian yang secara literatur. Kalau secara empiris, kita lihat fenomenanya, misalkan terjadi penurunan penjualan fashion di sosial media marketing, atau terjadi tindakan-tindakan yang bagaimana lah tidak etis atau apa dari sosial media influencer atau apa. Nah, itu masalah yang terkait dengan empiris. Baik. Izin Pak, itu naruhnya di mana ya Pak? Di ini aja ya, di urgensi masuknya ya Pak. Di rumusan masalah sini, Di mana Pak? Maaf. di rumusan masalah. Oh, di rumusan masalah. Oke, Ini baik, baik. di rumusan. Berarti maksudnya ini masalah ya yang kalau Kalau eh, ini disebut nanti pertanyaan turunan penelitian. dari hipotesis ya Pak. Ya, ini pertanyaan Oke, penelitian, bukan rumusan baik, masalah. Ya, baik, baik Pak. oke. Terus tujuan ada tadi state of the art ini ya ini masih begini sih Pak. Jadi Nah, state of menarik. yang tadi saya bilang isinya bukan itu ya, Mas ya. State Baik, of baik the Pak. isinya adalah berbagai penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan terkait dengan topik tadi. Nah, di bab 2 itu kan nanti teman-teman diminta mereview sekitar 70 atau 75 artikel ya. Iya Pak. Nah, itulah state of the art ya. Berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kita. Itu dinarasikan di bagian state of the art. Berarti narasinya di sini ada rujukan-rujukan juga ya kayak ini ya Pak. Kan kalau Eh, kita mau masuk ke gap teori itu kan biasanya kita bicara tentang penelitian-penelitian terdahulu tuh Prof. Untuk pengantar ke betul. apa ke gap ya. Mm. Ini penulisannya mirip-mirip gitu berarti ya Pak. Betul, memang harus begitu tulisannya. Oh Kalau baik. state of itu bicara tentang berbagai penelitian terdahulu yang sudah dilakukan. Apa enggak mengulang yang untuk pengantar itu ya Pak? Apa gap ya Pak? Ya, Tidak mengulang seperti yang gap tadi ya Pak? kalau gap kan bicara tentang celahnya. Ah, ah. State of the art itu bicara jadi gini ya. State of the art itu bicara apa-apa aja yang sudah dilakukan oleh penelitian terdahulu terkait dengan topik yang mau dibahas. Dalam bentuk tabel itu ada di bab 2. Oke. Nah, itu kita sebut sebagai state of the art. Hmm. Baik. Tabelnya kalau dirangkum itu namanya tabel penelitian terdahulu yang relevan. Nah, itu dinarasikan dari state of Oh, ya, jadi ini tabel-tabel ini ya Pak. Tabel ini saya narasikan gitu Pak. Dia udah betul. ngapain aja gitu ya Pak. Jadi dinarasikan nanti baru kelihatan Oh, oh yang sudah dilakukan ini yang belum apa, yang belum itu oh, iya 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 Pak, iya Pak. Bisa dipahami. di bagian Ah, state of the art bentuknya paragraf. suaranya kecil amat, boleh lah. Oh Ya, iya 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 dinarasikan ini. Iya iya. Tadi bisa. memang cocok artnya ini saya bikinnya tabelnya dikit baru tiga Pak karena kemarin buru-buru. Tapi ini adalah penelitian utama. Apa maksudnya rujukan utama ini di tiga Hmm, di tiga di bukan tiga nih. Ini Zhang ini yang paling pertama, yang ini yang apa rujukan utama saya Pak. oke.
Nah, itu ya Mas Dodi ya. Ya, ini juga saya udah bikin kajian pustakanya, Pak. Jadi mulai Oke. dari grand teorinya dari apa Horton dan Wall ini tahun 56 tentang para social relationship gitu, Pak. Ya, sekitar 70 atau 75 saya lupa-lupa ingat ya. Ah, oke. Oke, Ini nah sekarang kita lihat yang hipotesis ini Mas Dodi ya. baik, Pak. Gimana, Pak? Yang bagian hipotesis ini yang ditampilkan Mas Dodi ya. Ah, ah, Nah, ini juga masukan ya buat teman-teman. baik. Coba lihat deh. Misalkan kita ambil yang peran moderasi persuasion knowledge dalam hubungan antara PSR dan brand credibility. Oke. Nah, apapun hipotesis yang akan kita ujikan, ya, dia harus didukung oleh dua hal. Pertama, empirical evidence. Kedua, theoretical arguments. Nah, empirical evidence itu adalah penelitian terdahulu. Misalkan, yang ditulis Mas Dori di sini, Liu Anzheng menemukan bahwa persuasion knowledge berperan sebagai moderator. Kemudian siapa lagi menemukan sebagai apa? Nah, itu namanya apa tadi saya bilang empirical evidence. Aprika. Satu lagi yang Mas Dodi harus tambahkan adalah theoretical argument. Menurut teori apa nih si persuasion knowledge ini bisa memoderasi PSR dengan brand credibility? Oh gitu. Oh siap, siap, baik. Jadi semua hipotesis nanti harus ada dukungan itunya. Baik. Oh, saya pikir hanya logika teoritis, Bro. Kenapa? Saya pikir buatnya logika teoritis ini kayak gini yang saya buat. Ternyata harus ada teorinya juga ya, Pak. Siap, siap, Pak. Hmm, Baik, baik. oke. Ini terus yang udah saya buat sampai sini doang, Pak. Belum sampai ini kayaknya. Pak Ferry mohon izin bertanya. Tadi Silakan. yang theoretical argument itu contohnya tuh seperti apa ya kira-kira Pak Ferry? Theoretical argument itu teori yang menjelaskan keterkaitan antar variabel. Jadi misalkan saya ingin menguji hipotesis antara kredibilitas dari sosial media influencer terhadap kepercayaan pesan yang disampaikan oleh si influencer. Ya. Jadi hipotesis satu saya adalah terdapat pengaruh yang signifikan kredibilitas influencer terhadap pesan yang dia sampaikan. Nah, itu hipotesisnya. Nah, penelitian terdahulunya pasti banyak. Kalau saya cari pasti akan ada si ini bilang bahwa hasilnya signifikan, si ini bilang juga signifikan dan seterusnya. Tetapi teori apa yang menyatakan bahwa memang kedua variabel itu ada hubungannya? Nah, kalau kita baca teori, pasti kita akan ketemu teori namanya source credibility theory. Jadi di source credibility theory itu menyatakan bahwa yang namanya audience itu cenderung akan percaya terhadap pesan yang disampaikan kalau dia percaya sama si sendernya, sama si penyampai pesannya. Nah, itulah yang menjadi argumen teoretis kita untuk menyatakan bahwa antara kredibilitas influencer dengan kepercayaan terhadap pesan yang disampaikan itu berpengaruh atau memiliki asosiasi. Ya, Itu. iya. Ini ya kayak begini ya, Prof. Source Apa? credibility. Ya, di masing-masing panah itu harus ada teorinya. Baik, baik, Pak. Eh, ya,
Nah, itu sebuah bahasa untuk menarasikan novelty. Sampai saat ini belum ada penelitian yang menggabungkan 5 variabel ini sekaligus dalam satu model, gitu ya. Itu sebuah cara untuk menarasikan novelty, tetapi kalau saran saya, jangan itu dilakukan untuk level S3. Karena biasanya yang pakai itu tuh mahasiswa-mahasiswa S1, S2 juga masih oke lah kalau mau pakai itu. Tapi kalau S3, maksud saya, penggabungan itu tuh harus ada dasarnya. Kenapa 5 ini harus digabungkan? Nah, dasarnya yang tadi saya bilang adalah theoretical gap. Misalkan 3 variabel yang pertama itu adalah punyanya teori A. Tetapi 3 variabel ini ternyata nggak bisa menjelaskan secara komprehensif fenomena yang mau kita analisis. Sehingga pilihannya dua. Kita akan memperluas teori tadi dengan menambahkan 2 variabel baru, atau kita akan mengintegrasikan teori utama tadi dengan teori kedua. Sehingga muncullah tadi 5 variabel. Nah, jadi narasinya harus ke sana, Mbak Lela. Jangan hanya kita bilang belum ada yang memasukkan lima-limanya sekaligus. Oke, belum ada. Tapi kan pertanyaannya apa urgensinya kita menggabungkan lima-limanya itu sekaligus. Nah, kalau kita punya theoretical framework, kan jelas kenapa harus 5. Karena yang 3 ini nggak cukup untuk menjelaskan. Sehingga perlu saya tambah 2 lagi. Begitu. Baik. Oke, ya. Bab 3-nya, Mas Doni? Ah, bab tiganya Belum. belum. Ini kayaknya Prof. Ini Prof. Oke. Ah, ah. Nanti dibuat ya, Mas Doni Baik, ya. baik Prof. Nanti akan saya buat segera Prof. Oke. Ah. Cuman kemarin karena kolokvium Prof. Saya pikir bab 1 sampai bab 2, makanya saya bikin hanya bab 2 Prof. Gitu. Ya udah nggak apa-apa. Ah, ah. Oke, lebih bagus nanti kalau ditambahkan sehingga bisa lebih cepat ini ya, bikin Siap, proposal siap Prof. besar. Siap Prof. Ini kemarin kebanyakan kerjaan nggak diterus-terusin Prof. Oke, Siap. sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak, Mas Dudi? Ada yang masih belum jelas nggak terkait dengan Eh, masukan? Sampai sekarang saya banyak masukan, banyak banget ini Prof. Tadi walaupun terlihat sedikit, tadi benar-benar ada beberapa yang memang karena kan saya biasanya kan hanya membimbing anaknya satu Prof. Tadi benar yang Prof bilang ya, ya paling gampang itu adalah diuji secara bersamaan gitu kan Bro. Atau Iya. mencari gapnya itu karena anaknya satu kita agak kendur itu tidak terlalu banyak, mereka hanya 10-15 referensi untuk membicarakan tadi penelitian terdahulu, terus jadikan gap gitu gitu Prof. Mm-mm. Tadi yang paling paling Iya. menarik itu adalah tadi itu sih Prof, ternyata tiap tiap apa tiap hipotesis itu, tiap panah itu harus ada teorinya gitu. Dan itu tuh yang saya baru tahu tuh Prof. Terima kasih Karena Prof. hipotesis itu dibangun berdasarkan teori. Jadi kalau kita Iya, runut logikanya gini ya, misalkan ada hipotesis nih, persuasion knowledge, atau jangan yang ini deh, cari yang atas aja Mas, yang nggak pakai moderasi biar gampang. Saya ngejelasinnya. oh ini nih, Eh, ini nih hubungan. Ini Ya, aja deh Prof. para sosial Para sosial ke brand credibility. H1 ya, H1 para H2 Prof. H2 para social relationship Ya. berpengaruh positif terhadap brand credibility. Pertanyaan saya kan Hmm. tadi apa dasarnya nih Mas Dodi menguji ini? Oh, dasarnya adalah penelitian terdahulu ada Pak yang menguji dan Wah, hasilnya iya, signifikan si Liu iya itu dan Pak. si Rekanen ini. Ya. Pertanyaan saya berikutnya, si Liu ya dan si Rekanen ini ketika dia mau menguji hipotesis tersebut dasarnya apa? Pasti kalau ditanya dia akan menyebutkan kan, oh saya pakai Ya, penelitian sebelumnya nih, penelitian si A atau si B, ya, kayak gitu. Kalau saya tanya lagi sama si A si B, kamu waktu menguji hipotesis ini dasarnya apa? Oh saya pakai penelitian sebelumnya. Kan akan mundur-mundur terus gitu sampai nanti sampai ujungnya ujung. orang Baik, pertama yang menguji hipotesis akan bilang, kamu menguji hipotesis ini apa? Karena saya mengembangkan teori, ya, yang ingin saya uji secara kuantitatif hasilnya seperti apa. baik. Ujungnya pasti ke situ. Sehingga apa? Sehingga kita tahu bahwa yang namanya hipotesis itu pasti dibangun berdasarkan teori. Nah, itu gunanya kita memberikan argumen teoretis, ya, Ya, supaya nggak lepas dari asal muasalnya si hipotesis ini. baik Pak. Baik, baik. Ya selama ini saya hanya dari penelitian terdahulu Pak. Iya, memang seperti itu. Iya, Makanya sekarang
coba perkuat dengan theoretical argument sehingga si hipotesis ini nggak lepas dengan teorinya. Baik. Malah kemungkinan ini nanti apa kerangka teori yang saya buat itu mungkin bisa jadi berantakan, bisa berubah-berubah Ah, lagi. gini juga ya, kita bisa bedakan antara theoretical framework Oh iya, dengan iya, iya. theoretical argument ya. Kalau theoretical framework itu bisa dibilang payung besarnya dari teori yang kadang mungkin nggak bisa apa istilahnya menjelaskan masing-masing hipotesisnya. Tetapi kalau kita bicara theoretical argument, kita baru bicara spesifik per hipotesis. Baik, Nah, jadi kalau theoretical framework itu cuma sarana kita untuk bercerita, ya bercerita secara globalnya seperti apa, keterkaitan antar variabel. Tetapi ketika bicara theoretical argument, baru kita bicara spesifik per hipotesis, dia didukung oleh teori apa. baik. Nanti kalau proposal itu kita sampai metodologi ya, Pak? Oh, Metodologi, baik. metodologi. Saya lupa ini perasaan saya udah buat juga perasaan cuman di mana gitu ya, Pak. Ini bulan lalu saya, Pak. Jangan Ternyata pakai sampai perasaan, sini Kak aja. Dodi. Pakai Iya, perasaan Pak. pada itu. Jangan pakai perasaan. Iya saya karena saya udah buat itu mungkin CBSAM pakai list rel gitu. Hmm. Eh, ya itu. Tapi saya tidak menemukan tadi gitu, Pak. Gitu, Pak. Oh, Tapi kalau kalau apa? Kalau di metodologi itu aja kan ya, Pak. Mungkin kita isinya itu kita kuesionernya berapa, populasinya siapa, terus hmm. itu gitu-gitu aja ya, Pak. Ya, bukan Iya, gitu-gitu aja, maksudnya begitu ya, Pak. iya. Tiga itu ya. Iya, Populasi Pak. sampel berapa, bagaimana cara kita milihnya, terus operasionalisasi variabel, sama Ah, teknik analisis gitu ya. siap, Sama Pak. instrumen Iya, empat. sama instrumen. Nah, Iya, instrumen gini, Pak. Nah, ini menarik juga kan sampai instrumen juga ya, Pak. Nanti kita ya ke proposal ya sampai ke kuesioner ya, Pak. Kuesioner itu